Bagaimana negara itu bisa sejahtera, bagaimana dia bisa makmur, penduduknya juga semuanya, itu bergantung pada dua hal. Pertama, kalau dia sebagai negeri muslim, dia punya aturan, punya terikat dengan kewajiban dia melaksanakan syariat Allah. Syariat ini berlaku untuk individu, berlaku untuk keluarga, berlaku untuk masyarakat, berlaku untuk negara. Jadi jangan syariat itu seolah-olah hanya satu dua yang dianggap representasi seluruh syariat Islam. Biasanya orang memandang pelaksanaan syariat itu hanya dalam hal-hal tertentu. Kalau ada hukum kisos, kalau ada hukum hudud, baru disebut negara Islam. Kagak. Hukum Islam itu semua harus tegak di 4 level. Kalau ada salah satunya yang belum, nah itulah tugas kita untuk menyempurnakannya. Sholat itu hukum wajib buat individu, puasa, zakat, dan lain sebagainya, termasuk haji. Bahkan zakat dan haji diatur oleh negara. Kenapa? Karena di situ ada masalah keuangan, di situ ada masalah pelayanan, di situ ada masalah tasarruf, di situ ada masalah akomodasi, di situ ada masalah-masalah yang sangat rumit. Perlu campur tangan negara, dibikin undang-undang zakat dan undang-undang haji. Puasa Ramadan, sholat itu hukumnya wajib untuk individu. Keluarga ada hukum tentang pernikahan, ada kitab kompilasi hukum Islam dalam bidang pernikahan, ahwalus sahsiyah, perkawinan, perceraian, gugatan cerai, wasiat, warisan, pembagian waris dan sebagainya, itu diatur oleh hukum Islam yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ada namanya kitab kompilasi hukum Islam. Makanya di Indonesia ada pengadilan agama selain pengadilan negeri, ya. Hukum Islam di masyarakat. Nah, ini perlu apa? Dakwah. Hukum di masyarakat ini harus dakwah. Apa? Jaga akhlak, narkoba bagaimana, itu ada aturan-aturan negaranya. Nah, negara ini yang harus turun tangan. Nah, yang kurang seperti pelaksanaan hukuman hudud, kisos dan lain sebagainya, itu memang sedang dan harus kita upayakan terus-menerus. Bagaimana bisa menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan bagaimana ini bisa berjalan seiring dengan hukum pidana umum. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alu tadbira. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah kajian Ahad pagi duha bersama jamaah Masjid Bani Saleh, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terutama jamaah yang baru pulang dari ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Mudah-mudahan hajinya terus bisa dijaga kemabrurannya hingga akhir hayat, dan mudah-mudahan amaliyah ibadah haji yang telah kita laksanakan tahun ini dan juga mungkin ada jamaah yang tahun-tahun sebelumnya itu menjadi bekal buat kita
menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan insya Allah tidak ada balasan yang lebih besar dari haji yang mabrur kecuali balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebetulan saya bawa oleh-oleh buku judulnya Haji. Mas, tolong diambilin di mobil sampelnya, ambil 2 biji, 5 biji boleh. Buku haji ini baru selesai kemarin, maksudnya selesai dicetak hari Jumat kemarin, diantar oleh penerbit cetakan saya, dan penulisannya sebenarnya udah selesai habis sebelum Idul Fitri. Rencana mau di launching sebelum musim haji, tapi nggak keburu karena 1-2 hal. Dan alhamdulillah setelah orang-orang selesai melaksanakan ibadah haji, bukunya baru muncul. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini buku bisa jadi bekal, bisa jadi bacaan buat Bapak Ibu untuk menjaga kemabruran haji kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita alhamdulillah tadi saya lihat masjid ini luar biasa, walaupun kecil, tapi kata orang Betawi kecil-kecil matil. Apa matil? Ya, kayak ikan lele. Ya, kecil tapi manggil-manggil. Ya, kecil tapi mungil dan masya Allah istimewa. Ini saya lihat tadi ya, sound systemnya itu ada logo apa itu? Ya, mungkin mereknya apa? Toa. Ya, ada logonya T. Nah, saya membayangkan ya, kalau ada di Indonesia ini produsen sound system punya orang Islam, pabriknya pekerjanya semua orang Islam, modalnya dimiliki oleh orang Islam, sound systemnya dipakai oleh 1 juta masjid dan musola di seluruh Nusantara dan diekspor ke negeri-negeri Islam. Kira-kira bagaimana? Keren apa enggak? Keren apa enggak? Keren. Kita punya masjid banyak, ratusan ribu, jutaan, tapi masih pakai sound system. Dari mana? Ada yang dari Jepang, ada dari Cina, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ya. Itu. Nah, kita berharap rumah ibadah kita, masjid kita, surau kita, musola kita, majelis taklim kita pakai produk teknologi karya orang Islam. Ya. Jangan nanti yang dapat pahala, yang dapat untung, bukan hanya pahala, tapi untung dunia, itu yang dapat lagi-lagi orang non-muslim. Bukan nggak boleh kita beli barang produk orang non-muslim, tapi kita sebagai umat yang mayoritas, umat terbanyak di dunia, umat Islamnya, kalau sudah di Mekah, Masya Allah, tasbih, ya mau kena Cina, sejadah Cina, ya, mainan onta Cina, sampai minyak wangi Cina. Ya, emang bisa banget emang Cina itu. Nggak langsung dia menjajah kita. Menjajah bukan dengan tentara, bukan militer, tapi menjajah dengan apa? Dengan produk-produknya. Maka cintailah produk-produk Indonesia. Masih ingat? Ada iklannya? Ya. Cinta produk Indonesia, tapi yang bikin bukan asli Indo. Kita tiap tahun jamaah haji jutaan pergi ke Tanah Suci naik pesawat. Mereknya apa itu pesawat? Assalamualaikum. Boeing 777. Wah, Boeing berapa lagi? 787 Dreamliner, Airbus
380, Airbus 350, ya. Jutaan umat Islam pergi haji diangkut oleh pesawat. Siapa yang bikin? Modalnya siapa punya? Untungnya siapa punya? Mereka, non muslim. Nah, kita harus berpikir sekarang, Bapak Ibu dirahmati Allah, secara strategis kita perlu peningkatan dan kebangkitan peradaban Islam ini. Kita perlu penguatan ilmu pengetahuan teknologi di dunia Islam. Kita perlu kebangkitan ekonomi Islam, kita perlu kebangkitan sosial Islam, kita perlu kebangkitan teknologi umat Islam. Tapi itu semua tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau kita tidak memiliki kekuatan struktur kepemimpinan dan kekuasaan struktur umat Islam. Karena ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi, semuanya itu muaranya ujung-ujungnya siapa yang mengendalikan politik. Maka dakwah politik, dakwah di bidang struktural ini sangat penting. Saya kemarin baru baca ada berita bagaimana pernyataan pejabat militer, ya, pejabat militer dan politik Israel itu merasa khawatir. Khawatir kenapa? Amerika akhirnya jadi mau menjual pesawat F-35. F-35 ini pesawat paling canggih sekarang. Kalau 20 tahun lalu F-15 paling canggih. 15 tahun lalu F-16 paling canggih. Sukhoi, Mirage dan lain sebagainya. Tapi sekarang pesawat paling canggih di dunia pesawat tempur adalah F-35 yang punya cuma dua negara, Amerika dan Israel. Tapi Amerika sekarang terakhir pembicaraan dengan pemerintahan Turki, Erdogan, dia akan menjual F-35 kepada Turki. Kenapa? Karena daripada musuhin Turki bikin industri militer sendiri, maka Amerika berpikir strategis, lebih baik gua merangkul Turki dan gua dapat untung dari Turki. Nah, pejabat Israel ini dikabarkan meskipun rencana teknis pesawat F-35 yang akan dijual kepada Turki itu dibatasi. Biasanya kan Amerika kalau jual teknologi canggih, ya, itu yang dijual itu memang bendanya doang, barangnya doang. Tapi kuncinya, ya, inti bagaimana dia bisa menyalakan pesawat itu sama senjatanya itu dipegang eksklusif oleh Amerika. Walaupun F-35 itu akan dijual kepada Turki secara terbatas, ini kekhawatiran pejabat Israel, para insinyur industri pertahanan Turki mampu mengatasi pembatasan tersebut. Kenapa? Karena kemampuan teknologi militer Turki serta pengalaman mereka di bidang penerbangan dapat memungkinkan mereka bisa mengatasi berbagai pembatasan teknis yang diberlakukan pada pesawat F-35. Ini artinya apa? Ya, Israel khawatir walaupun nanti produk yang dijual ke Turki itu versi yang tidak utuh, ya, katakan begitu, ya. Ada sesuatu yang tidak dijual kepada Turki, bagian teknologi canggihnya, tapi Turki dengan pengalamannya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya, dia bisa mengembangkan dan nambahin fitur-fitur yang nggak ada di F-35 yang asli milik Amerika, dia bisa bikin seperti itu. Nah, disinilah pentingnya apa? Pentingnya umat Islam ini memiliki kekuatan dakwah struktural. Kenapa Presiden Turki sekarang disegani, ditakuti oleh NATO,
negara-negara militer kuat di Eropa. Kenapa sekarang juga Turki dikhawatirkan oleh Israel? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya kutipan bagaimana pejabat-pejabat tinggi Israel itu khawatir sekali dengan kebangkitan Turki sekarang. Benyamin Netanyahu bilang apa? Turki sedang membangun kekuatan militernya dan terus meningkatkan persenjataannya. Kami terus memantau perkembangan yang mengkhawatirkan ini dengan seksama dan kami akan sampaikan kepada Presiden Donald Trump. Ada lagi analis militer Israel bilang begini, keberadaan Turki di Anatolia, di Siprus Utara dan Tanduk Afrika membuat kota-kota Israel berada dalam jangkauan dan waktu kita akan semakin sempit. Ada lagi agen Mossad namanya Jonathan Pollard, dia mengatakan jika saudara-saudara Druz kita di Suriah kalah, maka tentara Turki akan mencapai perbatasan Israel dan orang-orang Turki sedang datang, badai semakin mendekat. Dulu zaman kekuatan puncak kejayaannya Kekaisaran Turki Utsmani, itu tentara Turki itu sangat ditakuti. Kalau ada pasukan Turki sudah sampai kelihatan di sebuah negeri di perbatasan, orang-orang Eropa itu lari terbirit-birit sambil berteriak, Turk Gelior, Turk Gelior, orang-orang Turki sudah datang, Turki sudah datang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya dakwah struktural. Kenapa? Kenapa Turki bisa ditakuti, bisa dikuat, disegani zaman sekarang? Karena itu hasil daripada dakwah struktural. Dakwah apa? Dakwah struktural. Dakwah struktural itu bagaimana? Yang paling gampang kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu dakwah struktural, begini. Nabi Muhammad dulu di Mekah 13 tahun, betul? Apa dakwah beliau di Mekah? Menanamkan akidah. Iman kepada Allah, iman kepada akhirat, iman kepada risalah para nabi dan rasul, ya kan? Iman kepada qada dan qadar, iman kepada kitab-kitab suci, wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, iman kepada malaikat. Itu fokus 13 tahun di Makkah. Itu namanya dakwah kultural. Menanamkan dakwah, menanamkan tauhid di tengah masyarakat. Masyarakat itu anggota individu-individu, belum punya kekuatan struktural negara. Karena di Mekah Nabi tidak membangun negara, Nabi hanya membangun individu, Nabi membangun akidah, Nabi membangun karakter akhlak. Baru setelah hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau membangun negara. Maka perlu ada perubahan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah di Mekah dengan wahyu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu ada perbedaan karakternya. Kalau ayat di Mekah dimulai dengan apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Umum sifatnya. Tapi ayat-ayat yang turun di Madinah berubah khitabnya menjadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat-ayat di Mekah turun tentang iman kepada Allah, perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kisah-kisah para nabi dan rasul, surat Yusuf, surat Anbiya, surat Ar-Rum, surat Taha, surat Al-Kahfi, surat Bani Israel, surat Al-Anbiya, An-Naml, Asy-Syu'ara, 86 surat turun di Mekah. Itu tidak ada satupun perintah tentang syariat, kecuali hanya perintah sholat 5 waktu. Tapi di Madinah Allah turunkan ayat tentang apa?
bukan hanya sholat, tetapi ayat tentang puasa, ayat tentang zakat, ayat tentang jihad, ayat tentang riba, ayat tentang hubungan sosial, ekonomi, politik, ayat tentang perang dan damai, ayat tentang kemudian ditutup dengan apa? Dengan ayat perintah ibadah haji. Ya, jadi ibadah haji itu turunnya ayatnya belakangan. Maka Nabi itu melaksanakan ibadah haji sekali dalam sejarahnya, sekali dan terakhir, yaitu haji wada. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah beliau pidato khutbatul wada, turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bunyinya apa? Surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku turunkan, aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Sempurnakan nikmat, atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat yang sifatnya umum. Kalau nikmat itu sempurna hari ini, maka besok disempurnakan lagi oleh Allah. Makanya itu itmamun ni'mah. Setelah menyatakan aku sempurnakan nikmat hidup, Allah menyebut apa? Menyempurnakan nikmat agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, sempurnanya agama berarti apa? Sudah final. Tidak ada lagi yang bersifat sempurna setelah disempurnakan agama Islam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Padang Arafah tahun 10 hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, maka itulah ajaran Islam ini penting. Kita mengetahui periode Makkah, Makkiyah atau periode Madinah, Madaniyah. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, kita harus mengevaluasi. Slide-nya berikutnya. Ya, kita harus mengevaluasi diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW dulu membangun kekuatan di Madinah setelah peristiwa hijrah, setelah umat Islam menunaikan ibadah haji, itu simbol kebangkitan. Ya, makanya orang-orang setelah haji itu dulu ditakutin zaman Belanda. Ya, orang baru pulang haji dari tanah Arab sampai ke Batavia, ya, pelabuhan, itu semua disuruh pakai gelar haji. Suruh pakai apa? Gelar haji. Sebelum berangkat haji namanya Dulo. Pulang haji dikasih nama Haji Abdullah. Nah, sama aja, ya, cuma beda ada hajinya. Ya. Belum berangkat haji namanya Pok Maryam. Pulang haji dikasih nama Hajjah Maryam. Padahal gelar haji dan hajjah itu nggak ada dari Nabi. Ya, Nabi nggak pernah pakai gelar haji. Haji Nabi Muhammad nggak ada. Haji Abu Bakar nggak ada, Haji Umar nggak ada, cuma di Indonesia doang ada begitu. Ya, ntar sampai di sini pulang haji, kalau kagak disebut haji marah, tersinggung. Gua udah capek-capek ngumpulin duit, jual sawah, jual sapi, jual rumah, ya, pulang lu main enak aja nyebut nama gua doang, kagak nyebut haji. Wah, itu sebenarnya siasat Belanda. Kenapa? Karena orang baru pulang haji ini ditakutin dia adalah jaringan teroris. Jadi ditandain KTP-nya, alamatnya di mana, ya. Dia sampai di sini ngajinya di mana, ngaji lagi enggak? Apa dia molor aja? Apa dia ngangon kambing aja? Apa dia nungguin pasar doang? Apa dia ngaji? Nah, kalau ngaji, dia pulang haji masih tetap ngaji, berguru ke kiai-kiai, ke ulama-ulama, nah itu diciriin.
Ya. Kenapa? Karena di musim haji dulu zaman Belanda, ya, orang-orang ibadah haji ini itu mendapatkan pembinaan dari ulama-ulama di Haramain Makkah Madinah untuk melawan kolonial Belanda. Dididik mereka untuk punya semangat jihad fisabilillah. Dididik mereka pemurnian agama Islam. Dididik mereka untuk tidak tunduk kepada orang kafir, kepada penjajah. Dididik mereka untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga orang yang pulang haji punya karakter ciri khas. Ini orang nggak bisa diatur sama Belanda. Makanya dulu ada namanya gelar haji. Nah kalau saiki haji ngapain? Sekarang orang pakai gelar haji buat apa? Apa ditakutin sama Belanda? Ditakutin sama Amerika? Ditakutin sama Israel? Boro-boro ditakutin, ya. Nah ini, maka itu harus kita membawa nilai haji ini untuk apa? Untuk perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba sekarang lihat kondisi Indonesia, next slide-nya. Ini dakwah kultural banyak, luar biasa. Masjid tambah, kajian-kajian ilmu, majelis-majelis taklim, majelis tablik akbar makin rame, ya. Teknologi kita semakin maju, informasi melimpah ruah, tapi bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Masjid memang tambah banyak, tambah bagus, tapi juga di negeri kita korupsi tambah banyak. Korupsi merajalela. Baru kemarin haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakai pakaian ihram, melempar jumratul aqabah tanggal 10 pagi. Betul? Pulang ditangkap kejaksaan. Baru pakai pakaian ihram 2 lembar warna putih, pulang pakai rompi warna pink. Assalamualaikum. Halo. Ada yang begitu? Ada? Siapa? Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu ketulak tuh habis nempukin setan Jumratul Aqabah. Ketulak dia. Kenapa? Lu pura-pura nimpukin gua, lu sendiri setan. Betul? Setan nimpuk setan. Sesama bus kota dilarang saling mendahului, bos. Ya kan? Maling teriak maling. Malingnya pada haji sekarang. Ya, ya Pak ya. Al-Kisah nanti di akhirat, orang-orang yang ada di dalam neraka itu protes. Dia pengen minta apa? Minta jalan-jalan ke sorga sama Allah. Maka dibuatlah kesepakatan. Wahai ahli sorga, ya ada apa? Ayo, saya pengen, kita mau jalan-jalan ini ke sorga, ngerasain panas melulu di neraka. Kita pengen reses dulu lah. Reses dari sorga maksudnya. Dari neraka mau masuk sorga, ngerasain. Gimana caranya? Ayo kita bikin kesepakatan. Ente bangun setengah jembatan dari sorga, ane bangun jembatan setengah dari neraka. Kita ketemu tengah jalan. Akhirnya dibangun jembatan. Yang proyek dari neraka udah sampai setengah jembatan Shiratal Mustaqim. Yang dari sorga kagak nyampe-nyampe. Ini kemana ini? Kalian bangun jembatan apa kagak ini? Kata orang sorga, gimana mau bangun jembatan? Kontraktornya ada di dulu semua. Jadi kagak nyambung jembatannya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus apa? Ini ya, masjid tambah banyak tapi korupsi makin tambah. Pengajian makin subur tapi Masya Allah narkoba sekarang luar biasa.
Belum lagi yang kena judi online. Judi online ini Masya Allah duitnya banyak Pak. Ya, rakyat kecil judi online, siapa yang dapat untung? Dia kena apa? Kena tagihan. Dia kena ini terus jalan tagihannya, sementara yang untung ini adalah bandar-bandarnya. Bandar-bandarnya dilindungi oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Semua mestinya ya online, kemudian website, kemudian semua transaksi online judi dan pinjol ini sebenarnya sudah dilarang, termasuk semua yang baru pornografi, pornografi semua dilarang. Tapi judi online ini sebagian ada yang nggak dilarang, nggak dibekukan. Ya, itu situsnya ada yang jagain, boleh bertransaksi. Nah, itu ada duitnya itu, jagain itu, supaya nggak kena tutup oleh pemerintah. Itu situs-situs online, judi online itu yang bisa tetap beroperasi itu dia bayar tiap bulan berapa juta itu, per tahun berapa miliar dia bayar. Itu satu situs. Ternyata kemarin terbongkar ada 5.000 situs judi online yang masih bisa beroperasi. Itu korupsinya, dana dia menadah uang dari judi online itu sampai ratusan triliun rupiah. Nauzubillah min dzalik. Maka itu sekarang tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Kita dakwah di tengah masyarakat, oke. Dakwah jalan. Khutbah, ceramah, mimbar, majelis taklim, kajian-kajian harus tetap kita hidupkan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, kita tinggalkan adalah dakwah struktural. Bagaimana kita membentuk nilai-nilai dakwah di dalam kekuasaan, karena kekuasaan inilah yang menjadi kunci pemegang. Ya, ini kuncinya ada di sini. Ya, yang pegang aturan ini orang baik apa orang jahat? Ya, yang bikin aturan ini orang baik apa orang jahat? Semuanya itu ada di sini kuncinya, kekuasaan. Kekuasaan itu dia bisa meraih kekuasaan dengan cara bagaimana? Seleksi. Bukan seleksi alam, sekarang namanya pakai seleksi pemilu. Betul? Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi apa saja, semua harus pakai mekanisme pemilu. Pemilunya bagaimana? Pemilunya Masya Allah ya. Pemilunya semua pakai uang. Rakyat disogok pakai uang, KPUD juga disogok pakai duit. Makanya ada, walaupun nggak banyak saya tahu, ada ya. Di jalan-jalan spanduknya nggak ada fotonya, nggak ada namanya, gede-gede kampanye kagak ada, tapi namanya tiba-tiba muncul hasil pemilu, masuk dia DPRD, DPR ini. Kenapa? Dia main di tikungan Pak, dia bayar saksi, dia bayar dari tempat pencoblosan. Kalau kagak ada saksi, itu suara yang ono dipindahin ke dia. Begitu permainan setannya itu ya. Jadi ente jangan bangga dengan pemilu ya. Pemilu kita bisa diotak-atik tuh ya, 100 jadi 1000 ya, 10 jadi 200, bisa itu gampang otak-atik gitu. Hati-hati. Ini fakta ya, ini banyak terjadi yang saya dengar, saya lihat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus menjaga negara ini jangan sampai salah arah. Negara kita jangan sampai berada di jurang tubir yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Maka satu-satunya jangkar yang bisa menyelamatkan negara kita adalah dengan kita dakwah ilallah, dengan dakwah di pusat-pusat kekuasaan. Makanya kemarin saya ketemu dengan Ustadz Dasat Latif.
di Makassar, di rumahnya. Ya, kalau dulu dia mau menjadwalkan apa? Ceramah untuk 1 tahun. Sekarang saya ubah, Ustadz. Kenapa? Saya cuma terima jadwal itu sampai 3 bulan aja. Oh, kenapa begitu, Ustadz? Bukannya kalau setahun bagus? Enggak, saya khawatir, takut saya mengecewakan orang. Ya, udah dijadwalin setahun, udah dapat bulannya, tanggalnya tahun sekian, bulannya bulan sekian, harinya hari sekian. Kemudian saya nggak jadi datang. Kenapa? Kok antum batalkan? Saya ini diundang oleh misalnya Kapolri, TNI, Kapolres. Saya prioritaskan dakwah di tengah-tengah mereka, Ustadz. Kenapa? Karena mereka ini yang pegang kunci masyarakat. Mereka mau dengerin ceramah, itu saya bersyukur. Kalau masyarakat umum kan udah banyak ustadz katanya. Saya bisa kapan-kapan aja ntar. Saya lebih prioritaskan ini mendakwahi, menceramahi TNI, Polri, dan birokrasi. Nah, mereka ini jadwalnya kagak jelas katanya. Tiba-tiba nelpon, Ustadz besok lusa mau anu. Nah, kemarin dia sebenarnya udah rencana perjalanan ke liburan sama timnya ke Eropa. Nggak jadi, Ustadz, tim saya aja yang berangkat 6 orang, saya nggak bisa. Kenapa? Ini Pak Menteri telepon saya, Kapolri telepon saya, supaya apa? Saya wajib ngisi acara ibu-ibu PKK se-Indonesia dipimpin oleh istri wakil presiden. Waduh. Nah, yang kayak begitu-begitu. Nah, artinya apa? Ini penting kita dakwah di tengah kekuasaan ini. Sebab kalau tidak, karena sistem kita bobrok, ini proses pemilunya juga banyak yang bocor sana sini, rusak, akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang rusak. Maka itu perlu kita warnai itu dengan apa? Dakwah, insya Allah. Kita ini kalau mengkritik pemerintah bukan karena benci. Kita mengkritisi kebijakan-kebijakan negara, kebijakan pemerintah bukan karena kita nggak suka. Bukan karena gara-gara kalah pilpres. Halo, Assalamualaikum. Halo, masih ada yang suka ngeritik pemerintah gara-gara kalah pilpres? Masih ada yang sakit hati? Masih ada yang nggak move on? Udah bos, selesai bos, jangan bawa-bawa pilpres kemarin ya. Ente boleh nggak suka sama Prabowo karena ente beda pilihan waktu pilpres, tapi sekarang ya, apa kebijakan dia yang benar kita dukung. Dia berantas mafia, dia berantas mafia tambang, mafia bea cukai, mafia apalagi sawit. Ya, dia bisa ubah aturan main dengan Singapura. Dia bisa bikin Danantara jadi satu perusahaan daripada ngurus 1000 perusahaan dikorupsi semua sama bajingan-bajingan itu. Maka dia kontrol semua itu jadi satu perusahaan Danantara supaya ngontrol semua, termasuk ekspor barang tambang, ekspor mineral ke luar negeri harus satu pintu. Yang begini-begini harus didukung, jangan ente kritik terus. Nanti akhirnya dia susah nanti. Ya, ada yang mesti dikritik, kita kritik. Ya. MBG tujuannya bagus, tapi kalau pelaksanaannya kurang pengawasan, ada kesalahan, kekeliruan, ya kita kritik. Ya. Nah, koperasi daerah, koperasi desa Merah Putih, ya ini sekarang jadi sorotan juga. Nah, banyak orang yang suka gagal paham. Ini dikirain mau bikin minimarket, mau bikin supermarket. Lah kok minimarket adanya di dalam hutan? Ada yang kritik begitu kan? Diangkat begini. Bukan minimarket, bos, itu koperasi desa Merah Putih itu ituadalah untuk jadi lumbung desa. Hasil pertanian, perkebunan, nelayan-nelayan di kampung-kampung di ujung-ujung pesisir itu dibeli oleh pemerintah untuk memutus mata rantai tengkulak. Lu kudu tahu. Ini yang memiskinkan petani-petani dan nelayan kita, dan itu yang mau diberesin oleh pemerintahan sekarang. Saya bukan pendukungnya dia pilpres kemarin ya, tapi ini bener nih, barang bener nih, saya dukung ya. Kita itu harus objektif. Makanya Al-Quran mengatakan kunu lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin
alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini ayat tentang politik. Pilihan Anda boleh beda. Anda boleh benci kepada satu kelompok, satu pasangan ketika pemilu, tapi setelah itu selesai, semua dilantik, terpilih, sah, legal, walaupun dengan catatan-catatannya, Allah mengatakan apa? Jadilah kamu orang-orang yang adil, yang menegakkan menjadi saksi atas kebenaran. Dan janganlah karena kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil dalam menilai orang itu. I'dilu, kata Allah, adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kita kepada Allah. Ini adil dalam menilai politik, itu takwa, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa? Ya. Ini harus kita benahi. Keluarga sekarang makin rapuh. Oh, LGBT udah berani. Ya, termasuk yang ngeritik-ngeritik presiden kemarin. Ya, ternyata dia pendukung LGBT, bos. Ya, sementara presiden yang dikritik itu bikin surat Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menganggap menempatkan penyebaran budaya LGBT sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Ya. Belum pernah ada presiden kayak begitu. LGBT jadi ancaman non-militer. Sama seperti komunisme, sama seperti ateisme, sama seperti ajaran isme-isme yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Nah, ini harus kita jaga. Inilah dakwah struktural. Kalau kita mengambil kebijakan itu dari negara, maka semua perangkat negara akan bekerja untuk menjaga itu semua. Ya, maka itu perbaikan harus dimulai dari apa? Dari kepala. Ya. Dan kata pepatah bilang, ekor busuk dimulai dari kepala. Maka itu kepala penting. Ya, kita dakwah sekarang, Ustadz Zainuddin, ya, dakwah kita bukan lagi di pinggiran-pinggiran mainnya. Bukan di bagian ekor-ekor, bagian sirip-sirip, bagian kepala kita harus dakwah. Gak bisa enggak. TNI-nya kita dakwahi, Polri-nya kita dakwahi. Ya. Birokrat-birokratnya, gubernurnya, wali kota, bupatinya, karena itu semua yang akan menentukan baik dan buruknya nasib kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada yang lebih ngeri. Kalau orang koruptor nggak bertobat masuk neraka, tapi korupsinya ratusan miliar, dia masih bisa menikmati itu di dunia, betul? Iya nggak? Nah, masih untung dia. Walaupun dicuci di neraka ntar. Ya, ini ada yang masuk neraka 1 miliar aja kagak dapat. Kan rugi ya. Bagaimana Pak Ustadz? Masuk neraka nggak dapat duit 1 miliar. Iya, itu mau aja terima 300.000. 200.000 diterima pas hari pencoblosan. Itu saksi palsu namanya. Syahadatuz zur. Ya, disuruh nyoblos ini padahal ke orang kagak benar. Kasih duit 200.000 mau. Sama kita sama mereka kalau begitu ya. Malah mendingan dia yang korupsi banyakan daripada kita cuma 300.000 masuk neraka. Kagak tiba sama kita. Kagak kacek, tahu kacek? Iya. Rugi kita, dapat dikit masuk neraka. Mendingan dia dapat banyak masuk neraka. Betul? Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari apa? Masalah fundamental kita ini, adanya gejala krisis identitas, judi online, korupsi dan lain sebagainya itu kenapa? Karena krisis tauhid. Karena krisis di dalam keluarga, karena krisis keteladanan, karena krisis kepemimpinan, karena krisis dakwah kita ini mengalami krisis di tingkat yang kritis, dakwah kita di level struktural.
Ya. Kita ceramahin rakyat kecil, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan ini, jangan itu, jangan minum. Tapi kepada para pemimpin, atasan, kekuasaan, pemegang kekuasaan, kita tidak berdakwah seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus kita benahi bersama-sama. Mari kita lakukan transformasi, ya, lakukan perubahan. Dakwah bukan hanya di ruang-ruang masjid, tapi juga di dalam ruang-ruang birokrasi, di kekuasaan. Termasuk dakwah kita di rumah sakit, sekolah-sekolah Bani Saleh, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Maka kita harus dorong anak-anak kita lulusan dari sekolah-sekolah, dari sekolah tinggi, dari perguruan tingginya Bani Saleh ini, itu harus didorong mereka apa? Ya, masuk ke pusat-pusat kekuasaan, jadi birokrat-birokrat yang baik, yang soleh, sebagaimana namanya Bani Soleh. Jadi dokter yang soleh, jadi insinyur yang soleh, jadi guru yang soleh, jadi ekonom yang soleh, jadi ahli pajak yang soleh, jadi pejabat bea cukai, pejabat yang soleh, bukan pejabat yang nimbun duit. Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang lucu juga itu. Dia bilang, ya itu rumah saya, cuma uangnya itu ada yang punya, gitu. Bingung juga, berarti ada bisnis titipan itu. Ya. Jadi koruptor ini pinter juga ya. Dia nggak pegang duit sendiri, dia titipin kemana? Ke pihak yang nggak mungkin orang percaya dia itu koruptor. Kan bapak ini, ya mohon maaf ya kita sebut, yang Pitsus itu kan orang nggak nyangka. Dia yang hajar koruptor, ya kan? Dia yang sikat korupsi PT Timah, Asabri, Jiwasraya, termasuk Nadiem, ya, Nadimun, ya. Ya, Nadimun artinya orang yang menyesal, ya, menyesal dia. Ya. Itu kan luar biasa itu. Algojo yang ditakutin para koruptor, itu kan sebutannya, gelarnya. Nah, kita nggak nyangka, nggak mungkin ini orang kayak gitu ya. Tapi itulah pinternya koruptor. Kalau emang betul itu omongan dia, itu dititipin ke beliau. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mari kita mulai pertaubatan kita, taubatan nasuha, taubat nasional, perbaiki dakwah kita, perbaiki keluarga kita. Ayo kita jaga negeri ini dengan sebaik-baiknya, kita lindungi keluarga kita dengan sebaik-baiknya, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak pernah lelah, tidak boleh berhenti. Termasuk jamaah haji, ya, yang dibimbing oleh KBIHU Bani Saleh, itu harus apa? Menanamkan semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada jamaah haji. Dia harus mengerti bagaimana haji itu disyariatkan, apa hikmahnya, apa fungsinya, apa filosofinya, apa kemudian kebangkitan umat, bagaimana kita menjaga semangat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar dari praktek ibadah haji. Coba lihat bukunya. Ya, ini contoh aja ya. Saya bukan jualan di sini. Nah, kalau jualan nanti jadi kayaknya kayak tukang kecap ya, atau tukang obat di pasar. Enggak, saya cuma tunjukin doang. Ya, ini haji dari pemurnian misi kenabian ke revolusi kebangkitan. Ini materinya saya susun 2 tahun lebih. Tulisan-tulisan ya dari berbagai tulisan saya yang ada di media, kemudian ceramah-ceramah saya kumpulin, saya tulis ulang dengan bahasa tulisan. Maka lahirlah buku ini, dibagi menjadi 3 bagian. 1, manasik untuk manasik untuk ketakwaan. Yang kedua, manasik untuk kebangkitan. Yang ketiga adalah refleksi perjalanan haji, ada 3. Jadi total semuanya ada 30 tulisan di buku ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa memandu dan membimbing kita semua, baik jamaah yang baru daftar, belum haji,
maupun yang sudah haji, sudah jadi alumni, mudah-mudahan buku ini bisa membantu kita untuk memahami esensi ibadah haji dengan lebih baik, menjaga nilai-nilai kebaburan ibadah haji dengan lebih baik, dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk perbaikan umat, untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Salim atas pemaparan materi ini. Bapak Ibu, pasti ada waktu, masih sekitar 35 menit. Silakan. Dari yang beliau sampaikan barangkali ada yang perlu dikritisi, yang perlu ditanyai, atau di luar materi yang sampai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut nama apa ya? Nama Ahmad Suroso dari Universitas Bani Saleh. Satu pertanyaan Ustaz, apakah ada hubungannya antara kemaksiatan dan kejahatan yang ada di negara kita itu dengan tidak ditegakkan syariat Islam atau hukum-hukum Allah di negara kita? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu, Pak. silakan Bapak. Sebut nama ya Pak ya. Angkatan berapa kalau bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mursyid Maksum, angkatan 22 Masya Allah. tahun 2013 dan kebetulan juga dari Yayasan Bani Saleh. Kalau tidak ceramah tadi itu ada hal yang ingin saya kita paham terkait dengan hubungan dakwah dan politik. Pada kalanya dakwah dipolitisasi, sebaliknya juga politik yang bisa mengangkat dakwah ini. Itu saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu, Ustaz. Baik. Silakan. Siap. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Luar biasa. Ya, cuma saya mau kasih hadiahnya ini. Kue. Door prize, bukan buku. Nah, karena buku baru jadi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ada nggak kaitan kemaksiatan dan berbagai macam kerusakan fasad di negeri kita ini dengan tidak ditegakkannya syariat? Saya jawab, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dan kepada saya, bahwa tentu saja ada korelasinya, baik korelasi itu dekat ataupun jauh, ya. Tapi itu bukan satu-satunya faktor, bukan satu-satunya faktor. Sebab apa? Banyak yang mereka bahkan tidak mengenal syariat, tidak mengenal syariat nih. Ya, negara tidak kenal syariat, negaranya dipimpin orang kafir, ya, tetapi bersih dari korupsi, bersih dari tindakan-tindakan tercela, birokrasinya efektif, efisien, pelayanannya bermutu, pelayanan berkualitas, rakyatnya sejahtera, makmur, nggak ada korupsi, angkanya sangat kecil, kriminalitas juga kecil, padahal dia nggak kenal syariat dan pemimpinnya orang kafir semua. Artinya apa? Itu bukan satu-satunya faktor. Oke? Bagaimana negara itu bisa sejahtera? Bagaimana dia bisa makmur, penduduknya juga semuanya, itu bergantung pada dua hal. Pertama, kalau dia sebagai negeri muslim, dia punya aturan, punya terikat dengan kewajiban dia melaksanakan syariat Allah. Syariat ini berlaku untuk individu, berlaku untuk keluarga, berlaku untuk masyarakat, berlaku untuk negara.
Jadi jangan syariat itu seolah-olah hanya satu dua yang dianggap representasi seluruh syariat Islam. Biasanya orang memandang pelaksanaan syariat itu hanya dalam hal-hal tertentu. Kalau ada hukum kisos, kalau ada hukum hudud, baru disebut negara Islam. Kagak. Hukum Islam itu semua harus tegak di 4 level. Kalau ada salah satunya yang belum, nah itulah tugas kita untuk menyempurnakannya. Sholat itu hukum wajib buat individu, puasa, zakat, dan lain sebagainya termasuk haji. Bahkan zakat dan haji diatur oleh negara. Kenapa? Karena di situ ada masalah keuangan, di situ ada masalah pelayanan, di situ ada masalah tasarruf, di situ ada masalah akomodasi, di situ ada masalah-masalah yang sangat rumit. Perlu campur tangan negara, dibikin undang-undang zakat dan undang-undang haji. Puasa Ramadan, sholat itu hukumnya wajib untuk individu. Keluarga, ada hukum tentang pernikahan, ada kitab kompilasi hukum Islam dalam bidang pernikahan, ahwalus sahsiyah, perkawinan, perceraian, gugatan cerai, wasiat, warisan, pembagian waris dan sebagainya, itu diatur oleh hukum Islam yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ada namanya kitab kompilasi hukum Islam. Makanya di Indonesia ada pengadilan agama selain pengadilan negeri, ya. Hukum Islam di masyarakat. Nah, ini perlu apa? Dakwah. Hukum di masyarakat ini harus dakwah. Apa? Menjaga akhlak, narkoba bagaimana, itu ada aturan-aturan negaranya. Nah, negara ini yang harus turun tangan. Oke. Nah, yang kurang seperti pelaksanaan hukuman hudud, qisas dan lain sebagainya, itu memang sedang dan harus kita upayakan terus-menerus. Bagaimana bisa menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan bagaimana ini bisa berjalan seiring dengan hukum pidana umum, ya. Nah, jadi kalau pembahasan itu nanti itu banyak perspektif gitu. Nah, intinya adalah bagaimana bahwa negara itu akan berjalan dengan baik, ya, rakyat itu akan makmur sejahtera, ya, akan hilang kerusakan-kerusakan itu kalau negara ini itu dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Law enforcement yang benar, dimulai dari akhlak aparat negara, birokrasi, penegak hukum itu akhlaknya harus dibenahi, ya, dengan perangkat hukum yang tegas, ada keteladanan, ada contoh kepemimpinan yang benar itu. Nah, oleh sebab itu ini semua harus berjalan simultan. Ayo kita sadarkan umat kita untuk pentingnya pelaksanaan syariat dalam semua level dan tingkatan, baik individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, bagaimana implementasi syariat itu dalam apa? Penegakan hukum dan aturan. Nilai-nilai dasar akhlak Islam, ya, itu harus menjadi landasan bagi kita untuk melahirkan penegak-penegak hukum yang benar, berintegritas, insya Allah. Makanya anak-anak pesantren, ya, saya suka memberikan kuliah umum atau ceramah waktu wisuda itu, baik di pesantren maupun di sekolah tinggi Islam. Itu saya arahkan mereka ini, jangan nanti kamu terusin lagi bidang agama. Harus ada anak-anak pesantren itu yang masuk Polri, masuk TNI, ya, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ahli hukum, advokat, pengacara. Nanti ada yang masuk kejaksaan, ada yang jadi hakim agung. Itu semua harus ada yang jadi hakim konstitusi. Untuk apa? Mengawal negeri ini. Lah kalau kitanya alergi, ya, anak kita nggak kita masukin ke tadi yang saya sebutkan, itu nanti diisi oleh siapa? Oleh orang-orang yang nggak kenal agama. Ya, namanya udah nama Petrus, agamanya udah nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian dia kerjanya mabok, udah lengkap.
Ya, kalau birokrasi, kepala daerah, kejaksaan, TNI, Polri, hakim udah nggak ngerti agama, nggak kenal agama, diisi oleh orang-orang yang non Muslim, yang nggak beragama, nggak berakhlak, wah rusak, tambah rusak negara ini. Maka itu kita umat Islam ini harus didorong masuk ke situ. Kita reformasi dari dalam, kita perbaiki semua dari dalam, bahu membahu semuanya, insya Allah negeri kita ya akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua tentang dakwah. Dakwah ini kalau masuk kekuasaan, Pak Ustadz, saya khawatir nanti ada politisasi dakwah. Atau sebaliknya, ya, ada apa namanya, kalau tadi politisasi agama, politisasi dakwah, ada juga ya islami apa namanya, tuduhan-tuduhan kita sedang apa, islamisasi politik dan lain sebagainya. Nah, ini subhat itu kerancuan cara berpikir, ya. Dakwah kalau masuk kekuasaan itu bukan berarti kita ingin cari pembenaran, ya. Orang berdakwah kemudian dia salah, keliru, kemudian seolah-olah dihapus atau di-clearing dosanya karena dia apa? Karena niatnya berdakwah. Enggak begitu. Ya, jadi politisasi dakwah itu enggak benar. Ya, yang ada kita ini adalah dakwah kepada politik, dakwah kepada kekuasaan, tapi jangan kita politisasi. Ya. Nah, politisasi dakwah ini berbahaya. Ya, kita boleh berdakwah politik di masjid, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan melakukan aktivitas politisasi di masjid. Ya kan? Kita ngajarin umat caranya memilih pemimpin yang benar, sifat-sifatnya, karakternya begini. Itu di masjid boleh, bisa, bahkan sangat dianjurkan. Tapi untuk menyebarkan propaganda kampanye pemilu untuk sukses satu calon, satu pasangan, satu partai di masjid, itu yang nggak boleh. Nah, itu namanya politisasi rumah ibadah, ya. Politisasi lembaga pendidikan, itu yang nggak boleh. Tapi kita mendakwahkan, nih, Yayasan Bani Saleh ngumpulin guru semuanya, ngumpulin wali santri, ngumpulin murid-muridnya semua, ya, untuk memberi panduan arah bagaimana rakyat, umat, warga keluarga besar Bani Saleh ini menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang diajarkan adalah panduan-panduannya, panduan politik Islam. Kenapa wajib memilih pemimpin Muslim? Kenapa wajib memilih orang Islam yang komitmen terhadap Islam? Kenapa wajib memilih partai yang memperjuangkan aspirasi Islam? Kita sampaikan. Tapi untuk menunjuk orang partai tertentu itu tidak etis dan tidak boleh. Biarin dia cari sendiri, atau pakai, ya jangan di masjid, jangan di sekolah, lu japri aja, ya kan? Nah, kalau japri nggak kena hukum, ya. Tapi kalau sekolah, nah ini politik, nah KPU turun, nanti Bawaslu, nggak boleh. Rumah ibadah buat kampanye calon, ya partai, nggak boleh. Tapi kalau ente japri boleh dong. Nitip, ayo jamaah pilih si fulan karena alasannya ini baik begini-begini. Nah, boleh. Ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, minimal kita bisa memiliki aspirasi, menitipkan aspirasi itu kepada orang yang benar, yang menurut kita benar. Memang manusia nggak ada yang 100% benar, tapi insya Allah masih ada yang 90, 95, 99% benar, masih ada, insya Allah. Nah, kita husnuzon, kita titipkan aspirasi kita. Tapi jangan lewat kanal masjid, diumumin khutbah Jumat, itu nggak boleh. Ya, diumumin di sekolah, nggak bisa begitu. Bukan begitu cara mainnya. Ya, kita politik kita harus elegan, ya, kita harus solid, ya. Nah, gerakan dakwah di jamaah kita, akar rumput kita, keluarga besar, simpatisan, karyawan semua keluarganya,
kita arahkan untuk memilih sesuai dengan syariat Islam, itu yang benar. Itu yang harus kita lakukan. Itu bagian dari dakwah struktural, dakwah politik, insya Allah. Sebab kalau kita langsung nunjuk orang, langsung nunjuk partai, nanti kalau terjadi apa-apa, nanti kita yang disalahkan. Oh ternyata nanti yang kita dukung ternyata ditangkap KPK. Nah, kan repot kita nanti. Ya. Nah, kita harus jaga institusi kita, jaga masjid kita supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini masalah sedikit korupsi. Ibu namanya siapa? Oh iya, saya Nani dari Agustina Tias, angkatan 33 kemarin. Bu Nani Manggaru. Iya. Ustadz, ini mungkin sedikit curhat ya Ustadz ya. Dan permasalahan yang terjadi di lingkungan saya. Nah, ini masalah korupsi uang masjid Ustadz. Wah. Nah, ini kebetulan yang terjadi. Mohon maaf, bukan saya mau merendahkan orang tersebut, tidak. Tapi kenyataannya itu saya juga tidak tahu. Jadi beliau memang tidak pernah sholat berjamaah atau apa, tetapi dia sempat ditunjuk sebagai salah satu pengurus masjid dan akhirnya menggunakan uang masjid. Nah, setelah dia tidak terpakai dan orang yang melindunginya itu tidak terpakai, udah di organisasi dibenarin ditugas dengan orang-orang yang hidup di situ, insya Allah amanah. Nah, ini orang dengan kekuasaannya masih ingin mengobrak-abrik kepengurusan tersebut karena menurut saya, pribadi saya, dia khawatir dengan kelakuannya itu, karena selama ini sama seseorang itu niatnya mau ditutupin aibnya, tidak dibuka kelakuannya dia dengan yang menggunakan dana masjid tersebut, tetapi ternyata dia semakin menjadi-jadi. Nah, ini sebagai warga masyarakat, apa yang harus kami lakukan terhadap orang tersebut? Bolehkah kami membuka kelakuan dia bahwa dia telah menggunakan uang masjid sekian, ya kalau nominalnya lumayan besar Ustaz, itu bolehkah? Apakah itu termasuk membuka aib seseorang? Jadi itu hanya itu Ustaz, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kami yang saya muliakan, saya ingin menanyakan terutama kondisi sekarang. Di situ disebutkan ada 5 krisis, tapi ada satu krisis lagi yang tidak kalah hebatnya, yaitu krisis ekonomi, di mana ada hadis Nabi kekufuran mendekatkan pada kekafiran. Nah, ini solusi dari dakwah struktural maupun kultural itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Bu Haji Nanik, ya, ghibah, ngomongin orang, tajasus, mencari-cari aib kesalahan orang, kemudian memfitnah orang dengan dengan tuduhan tidak besar, itu memang tidak berdasar, itu adalah dosa. Tetapi ada tetapinya, ya. Itu berlaku kepada orang yang memang tidak pantas untuk dituduh. Orang bersih, orang berintegritas, orang jujur, orang amanah, terus kita korek-korek, kita ganggu, kita fitnah dia. Nah, bagaimana dengan yang bermasalah? Nah, itu justru adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kalau ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kita undang dulu ahli hukum, ahli keuangan, ya, catatan-catatan keuangannya apakah benar sesuai, apakah ada pelaporannya atau bagaimana. Kalau memang terjadi penyimpangan, dugaan awal kesimpulannya iya,
maka boleh masyarakat melaporkan, jamaah melaporkan. Kalau yang bersangkutan tidak mau menerima nasihat, tidak mau untuk diperbaiki, ya biarkan hukum yang memperbaiki, biarkan penegak hukum. Ya, tapi memang harus berdasarkan bukti dan data-data yang ada, supaya kita tidak kena delik fitnah, kita tidak ada kena delik pencemaran nama baik. Nah, kalau memang punya seperti itu silahkan. Ya, karena negeri ini negara hukum. Dan umat Islam diajarkan oleh Allah untuk apa? Menegakkan hukum dengan adil, dengan sebenar-benarnya. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Itu ayat dibaca setiap khutbah Jumat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kamu untuk menunaikan amanah. Apa termasuk amanah itu adalah ya bagian pengelolaan manajemen masjid. Ya, laporan keuangan harus sesuai dengan apa yang masuk, apa yang keluar. Jangan dimanipulasi, jangan ditutup-tutupi. Makanya di situ mekanisme kalau masjid itu punya yayasan, kan ada dewan pengawasnya. Ya, masyarakat, jamaah harus ikut mengawasi, harus minta pertanggungjawaban, laporan kas Jumat, laporan ini, laporan itu, ada perbaikan ya apa yang dikerjakan. Ya, ada proyek-proyek apa, itu harus ada pertanggungjawabannya secara clear, ya. Makanya setiap masjid itu harus diurus oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas. Jangan yang ngurus masjid orang bodoh. Orang bodoh nggak ngerti pencatatan, nggak ngerti administrasi, nggak ngerti laporan keuangan, lalu jadi pengurus masjid. Nah, itu namanya bodoh. Justru orang-orang pinter yang harus jadi pengurus masjid. Supaya apa? Meminimalisir ya penyelewengan dana umat gitu. Itu satu. Ya, itu jadi inti kesimpulannya seperti itu ya. Jadi bukan niat untuk mencemarkan nama baik orang, bukan untuk memfitnah, bukan untuk cari-cari kesalahan orang. Kalau memang terbukti ada data-datanya ya silakan dilaporkan. Yang pertama. Yang kedua, dari siapa? Tadi Bapak siapa namanya? Pertanyaannya itu apa? Tentang ekonomi krisis. Nah, ini kalau dakwah struktural ini apa solusinya buat ya mengangkat ekonomi umat, ekonomi rakyat? Ya pasti ada dampaknya, Pak. Ini kan masalah krisis ekonomi kan bisa terjadi karena apa? Krisis kepercayaan, trust, ya. Kemudian kenapa harga-harga naik ini, lapangan pekerjaan sulit karena segala macam ini karena uang yang memang betul-betul dimiliki oleh bangsa dan negara ini itu tidak sesuai dengan yang real. Ya, itu kan uang disimpan di bank brankas, di bunker, di banyak tempat koruptor itu berapa triliun, berapa ratus itu yang mengendap. Kenapa? Karena kalau beredar itu kan ketahuan. Ya, ada nomor serinya kan. Maka dia akan ketangkep gitu. Nah, itu mengendap ya ekonomi kita jadi melambat. Ya. Yang dilaporkan ekspor keluar sekian, ternyata harganya di luar dijual sekian, ternyata nggak masuk ke Indonesia, keuntungannya diparkir di luar negeri, ya nggak masuk untungnya buat rakyat. Nah, itu kan perlu apa? Dakwah ini yang benar itu menyasar aparat hukum, menyasar birokrasi, dakwah di bea cukai, jangan lu sehingga pemasukan negara itu menjadi berkurang, menjadi jauh, tidak. Ya. Kenapa Indonesia ini kalau kekayaan alamnya dikelola dengan benar ya, kemudian keuntungannya betul-betul untuk dirasakan untuk kemakmuran rakyat, kita nggak akan kekurangan, Pak. Nggak akan kekurangan. Ya, kalau Arab Saudi bisa, ya rakyatnya bisa disejahterakan, ya Indonesia lebih bisa. Kenapa? Arab Saudi cuma punya minyak, dia nggak punya nikel, dia nggak punya batu bara, dia nggak punya emas, ya dia nggak punya itu semua, nggak punya rare earth mineral, ya
mineral tanah jarang nggak punya. Nggak ada tanah di atas muka bumi ini yang selengkap mineralnya seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Zaman Belanda aja dikuasai oleh Belanda 3,5 abad, itu Belanda itu jadi negara dengan GDP tertinggi di dunia 300 tahun, mengalahkan negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Belgia dan lain sebagainya. Amerika baru muncul di abad 20 setelah dia Perang Dunia Kedua, baru dia muncul sebagai negara paling makmur di dunia, GDP tertinggi. Tapi sebelumnya Belanda, makanya Belanda betah di sini. Kenapa betah? Ya karena aparatnya dia yang pilih, dia yang dididik untuk korupsi. Itu Belanda itu pelihara karyawan pamong praja dari pribumi, memang fungsinya untuk itu, untuk melanggengkan kekuasaan Belanda. Dibikin sistemnya korupsi supaya rakyatnya bodoh. Yang dapat pendidikan di sekolahin Belanda ya hanya kelompok dari kalangan priai yang memang dijadikan untuk pegawai Belanda. Kalau rakyat dibikin bodoh, dibikin miskin, begitu terus. Nah, Indonesia ini merdeka kan sebenarnya untuk menghilangkan pembodohan warisan zaman kolonial. Nah, sekarang masalahnya akhlaknya. Tidak tegak akhlak, tidak tegak aturan. Kalau akhlak nggak ada, aturan nggak akan bisa jalan dengan benar. Ada aturan tapi akhlaknya nggak ada, itu aturan bakal diakalin dan bakal dibuat dia tidak berpihak kepada rakyat. Makanya disitulah pentingnya dakwah struktural. Kalau dakwah ini berjalan dengan baik, pasti dia akan menghasilkan, melahirkan kebaikan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Seperti Nabi Yusuf mengelola negeri Mesir, jujur, amanah, enggak korupsi, makmur tuh negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan negerinya, bahkan memakmurkan negara-negara lain yang menjadi taklukan bawahannya. Kenapa? Karena Daud dan Sulaiman orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad membangun negara Madinah, menegakkan aturan, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, maka melahirkan aparat-aparat hukum dan birokrasi yang sehat, yang bagus. Jadi itu udah pasti sudah menjadi sunnatullah. Kalau kita berdakwah itu benar, maka pasti akan melahirkan kebaikan, menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, masih ada satu lagi, silakan. Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Astoyo dari Angkatan 29. Pak Ustaz, tadi kan sudah menyampaikan tentang dakwah struktural. Nah, ini yang dakwah struktural ini kan sebetulnya harus yang mempunyai pola ya Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana strategi dan implementasinya tentang dakwah struktural itu sendiri Pak? Karena penting. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Masih ada? Cukup? Ya, Ya, terakhir pertanyaan, bagaimana implementasi dan strategi dakwah struktural ini? Disinilah pentingnya pendidikan. Pendidikan rakyat, kalau pendidikannya bagus, dia bisa memilih dengan rasional, memilih pemimpin, memilih ini itu dan sebagainya itu dengan rasional. Itu harus apa? Syaratnya pendidikan kita harus bagus. Termasuk memutus rantai kemiskinan, itu harus dimulai dari pendidikan. Orang tua kita dulu, mereka kerja sebagai petani kecil, buruh kecil tapi dia concern untuk mendidik anak-anaknya suruh belajar yang pintar, bagus, lalu dapat beasiswa pendidikan. Akhirnya apa? Anak ini, generasi kedua ini sudah berubah, terangkat ekonominya. Bahkan
menarik orang tua dan saudaranya ya untuk tidak lagi menjadi miskin. Nah, itu penting. Nah, kalau orang sudah terangkat derajat kualitas hidupnya dengan pendidikan, ekonominya dia membaik, maka dia juga nanti ketika memilih pemimpin dalam politik, dia juga akan menggunakan ini. Rasionya, Bu, tidak bisa lagi memilih berdasarkan apa? Uang. Ya. Maka itu kalau rakyat kecil yang lapar ya, disuruh memilih yang benar itu nggak bakalan bisa. Karena yang dipikir pertama perut, bukan milih berdasarkan otaknya. Nah, maka itu harus perbaiki dulu pendidikan kita. Anak-anak kita harus suruh belajar. Ya, maka fokus pemerintah sekarang kan buka kesempatan belajar, sekolah rakyat apa segala macam itu. Ya, saya nggak ngerti dah. Pokoknya intinya katanya, ya kalau itu yang nggak salah saya dengar itu untuk memutus rantai kemiskinan ini. Itu sekolah penting, ya. Nah, baru kita membangun setelah infrastruktur pendidikan. Nah, di sini strategi dakwah ini. Bagaimana kita memanfaatkan jaringan-jaringan. Umat ini harus kuat, politik kuat kalau jaringan ekonomi kita kuat. Maka itu harus kita punya apa? Pengusaha dan kelas menengah yang kuat. Ini penting karena partai Islam, partai yang berbasis Islam itu harus kuat pendukungnya di kalangan bukan hanya kelas kecil tapi juga kelas menengah. Nah, kelas menengah ini yang mestinya harus diperluas basisnya dan menjadi pendukung dakwah struktural. Insya Allah. Kenapa? Nabi berdakwah membangun negara, kekuasaan didukung oleh siapa? Pengusaha. Utsman bin Affan pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha, Abu Bakar itu pengusaha, Umar bin Khattab pedagang, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua sahabat 10 yang dijamin masuk surga itu semuanya orang kaya kecuali satu, Ali bin Abi Thalib. Memang dia babnya ahli ibadah sudah, dia pemikir, intelek, dia tidak berdagang seperti yang lain-lainnya. Nah, itu 10 sahabat yang masuk surga, 9 itu pengusaha. Itulah yang menjadi penopang dakwah strukturalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau pemimpin yang benar ini digoyang kiri kanan atas bawah sama kekuatan asing, dia punya basis yang kuat. Ya, dia nggak bisa digoyang. Kenapa? Karena kelas menengahnya Muslim, militan, kuat, itu mendukung program pemerintahan dia, itu akan berjalan dengan efektif. Insya Allah. Maka itu harus kuat ini ekonomi, gitu ya. Jadi dakwah bukan hanya di mimbar, di masjid, tapi di juga pendidikan, sekolah dan ekonomi. Bagaimana kita mendorong umat ini, anak-anak kita juga menjadi entrepreneurship, menjadi pengusaha, menjadi pelaku-pelaku usaha. Jangan kalah sama siapa? Sama tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah matanya boleh sipit, ya. Tapi kalau udah cium bau duit, begini. Dari kecil udah cium bau duit, gitu. Udah diajak dagang sama bapaknya. Nah, ini anak-anak Islam harus begitu. Harus tahu duit. Bukan jadi matre, tapi jadi apa? Jadi orang yang ahli berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi di perang Tabuk mau membebaskan Baitul Maqdis, mengirim 30.000 pasukan ke negeri Syam, membangun sepanjang jalur 700 km, membangun 20 pos logistik dan militer. Itu siapa yang membantu pasukan ini bisa dengan peralatan yang lengkap ke perang Tabuk? Itu adalah pengusaha-pengusaha Muslim. Abu Bakar menyerahkan semua harta kekayaannya, Umar bin Khattab menyerahkan setengah harta kekayaannya, Utsman bin Affan menyerahkan 30.000 dinar emas, 100 onta, 300 kuda dengan lengkap semua persenjataannya. Nah, itulah dakwah harus ditopang oleh ekonomi. Padahal ekonomi negara sedang susah,
pemasukan negara APBN waktu itu, di zaman itu lagi seret. Kenapa? Orang belum bayar zakat, orang belum bisa bersedekah. Kenapa? Musim panen belum datang. Tapi Nabi sudah memobilisasi jihad. Siapa yang bisa mendanai jihad itu? Orang-orang kaya, orang pengusaha yang nggak ada istilah musim panen, tiap hari panen. Ya, nah, kalau petani kan panennya setahun berapa ya? 3 kali. Kalau PNS sekali sebulan pegang duit. Ya, jadi pegang duit masuk rekening ya bocor lagi, habis lagi, begitu aja terus gitu kan. Tapi kalau pengusaha tiap hari dia terima duit, muter. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi sokok guru dakwah struktural itu yang harus kita kuatkan dari pendidikan. Melahirkan kekuatan ekonomi ini digunakan untuk apa? Menopang dakwah Islamiyah, insya. Dan peran bapak-bapak dan ibu-ibu haji, alumni haji, terutama dari Bani Saleh ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan negeri kita, untuk memperbaiki kualitas ekonomi umat kita melalui jaringan alumni ibadah haji. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan dan kesehatan, keberkahan dalam rizki kita, keberkahan di rumah kita, keberkahan untuk anak cucu orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya menuju mengantarkan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya.
Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.